Dia dikenal sebagai orang yang sangat pintar, tapi juga sangat sombong. Baginya, semua orang yang tidak memahami rumus-rumus angka adalah manusia kelas 2. Suatu hari, Tuan Jabir datang ke pasar dan melihat kerumunan orang tertawa. Rupanya, di tengah pasar itu, Abu Nawas sedang bermain sulap sederhana. Dengan hanya menggunakan daun dan beberapa batu, Abu Nawas bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak. Tuan Jabir mendengus sinis. Orang bodoh selalu terhibur dengan hal remeh-temeh, gumamnya. Abu Nawas yang mendengar itu tersenyum santai. Wahai Tuan yang terhormat, apakah engkau tidak pernah tertawa? Tanyanya. Tertawa hanya untuk orang yang tak punya pikiran. Jawab Tuan Jabir angkuh. Orang-orang mulai berbisik. Wah, dia meremehkan Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Nawas tidak marah. Justru dia tertawa lebar dan mendekati Tuan Jabir. Baiklah, jika Tuan lebih suka berpikir daripada tertawa, bagaimana kalau kita berdebat? Apa yang bisa kau perdebatkan denganku? Kau hanya pelawak jalanan, sementara aku seorang ahli dalam ilmu pasti. Jawab Tuan Jabir dengan nada merendahkan. Abu Nawas mengangguk penuh percaya diri. Mari kita berdebat di tempat yang tidak biasa. Agar adil, tempat itu harus membuat kita sama-sama berpikir. Tuan Jabir tertarik. Baik, di mana? Abu Nawas menunjuk ke kebun raja yang terkenal karena keanehannya. Salah satu kebanggaan kebun itu adalah sebuah nanas raksasa yang tumbuh secara ajaib di tengahnya. Nanas itu begitu besar, sampai-sampai bisa dijadikan panggung untuk berdebat. Raja yang mendengar rencana ini tertarik dan langsung memberi izin. Ini menarik. Debat di atas nanas raksasa. Aku ingin melihat siapa yang lebih pintar. Hari debat pun tiba. Penduduk kota berbondong-bondong datang. Ada yang membawa jajanan, ada yang membawa tikar, dan ada yang membawa anak-anak mereka agar bisa melihat pertunjukan langka ini. Di sisi lain, Tuan Jabir mengenakan jubah kebanggaannya yang penuh dengan simbol matematika. Ia memegang buku catatannya dengan sombong, yakin bahwa ia akan memenangkan perdebatan. Sementara itu, Abu Nawas hanya mengenakan pakaian biasa, dengan senyum santai di wajahnya. Mereka berdua pun naik ke atas nanas raksasa itu. Namun begitu mereka duduk, sebuah kejadian aneh terjadi. Di atas nanas raksasa yang bertekstur kasar dan beraroma menyengat itu, dua sosok berdiri saling berhadapan. Abu Nawas, si cerdik yang santai, tersenyum lebar, sementara Tuan Jabir, si ahli matematika yang sombong, berdiri tegap dengan mata penuh keyakinan. Di bawah, kerumunan semakin ramai. Anak-anak duduk di bahu ayah mereka, para pedagang meninggalkan dagangannya sebentar, dan bahkan para penjaga istana ikut menonton. Raja sendiri duduk di singgasananya yang ditempatkan khusus di tengah kebun. Baiklah, kata Raja, suaranya menggelegar. Hari ini kita akan melihat siapa yang lebih unggul dalam kecerdasan. Abu Nawas atau Tuan Jabir. Debat ini akan menjadi tontonan yang menarik. Abu Nawas melipat tangan dan menyengir. Nah, Tuan Jabir, silakan mulai. Tuan lebih suka topik apa? Tuan Jabir tertawa kecil. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Aku akan mengajukan pertanyaan matematika dasar. Jika kau bisa menjawab, aku akan mengakui kecerdasanmu. Abu Nawas mengangguk. Silakan. Tuan Jabir menyipitkan mata dan berkata, jika ada 5 orang di dalam ruangan, lalu masing-masing orang berjabat tangan dengan yang lain satu kali, berapa jumlah total jabat tangan yang terjadi? Orang-orang terdiam. Mereka tidak terbiasa dengan pertanyaan seperti ini. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia menggaruk kepala. Sebentar, lalu tersenyum lebar. Jawabannya, 10. Tuan Jabir terkesiap. Bagaimana kau tahu? Abu Nawas terkekeh. Oh, aku tidak. Perlu menghitungnya dengan rumus. Aku cukup membayangkan 5 orang sedang berjabat tangan dan menghitung dengan jari. Penonton tertawa. Abu Nawas memang cerdas, tapi Tuan Jabir tidak terima. Baiklah, mari kita buat lebih sulit. Ia mulai memberikan pertanyaan yang lebih kompleks.
tentang geometri, aljabar, bahkan kalkulus dasar. Namun, dengan caranya yang unik, Abu Nawas selalu menemukan cara untuk menjawab dengan logika sederhana. Tuan Jabir mulai berkeringat. Ini tidak seperti yang ia bayangkan. Tiba-tiba, Abu Nawas tersenyum lebih lebar dan berkata, "Sekarang giliranku mengajukan pertanyaan." "Silakan," kata Tuan Jabir, meski hatinya mulai was-was. Abu Nawas menatap langit sebentar, lalu berkata, "Menurutmu, mana yang lebih besar? 1/4 dari 8 atau 1/8 dari 16? Tuan Jabir mendengus. "Itu pertanyaan mudah. 1/8 dari 16 adalah 2, 1/4 dari 8 juga 2. Jadi jawabannya sama." Abu Nawas menggeleng. "Tidak, Tuan salah." Kerumunan menjadi gaduh. Tuan Jabir mengernyit. "Apa maksudmu?" Abu Nawas mengangkat tangan. "Jawabannya tergantung dari sudut mana kau melihatnya. Jika kau melihatnya dari sudut orang yang lapar, 1/4 dari 8 lebih menguntungkan karena lebih mudah dihitung. Tetapi jika kau melihatnya dari sudut orang yang ingin membagi sesuatu lebih banyak, maka 1/8 dari 16 lebih menguntungkan karena lebih banyak potongan." Orang-orang terdiam. Lalu, tawa meledak di seluruh kebun. "Wah, Abu Nawas memang pintar." Tuan Jabir menggertakkan gigi. "Itu bukan jawaban yang ilmiah." Abu Nawas mengangkat bahu. "Ilmu bukan hanya tentang angka, Tuan. Ilmu adalah tentang memahami dunia dan membuatnya masuk akal." Tiba-tiba, terdengar suara retakan. Semua orang terdiam. Nanas raksasa itu mulai bergerak. Para penonton mundur ketakutan. "Astaga, nanasku kenapa?" seru Raja. Abu Nawas menatap ke bawah dan menyadari sesuatu. "Oh amin, oh, sepertinya nanas ini mulai membusuk di bagian bawahnya." Raja menepuk dahinya. "Kenapa tidak ada yang memberi tauku? Kita bisa jatuh." Abu Nawas cepat berpikir. "Tuan Jabir, cepat. Gunakan ilmumu untuk mencari cara agar kita tidak jatuh." Tuan Jabir panik. Aku tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari nanas raksasa yang hampir runtuh." Abu Nawas tertawa. "Lihat, kadang-kadang ilmu logika lebih berguna daripada angka." Raja berteriak, "Cepat lakukan sesuatu sebelum kita semua jatuh." Dan saat itu juga, Abu Nawas mendapatkan ide gila. Di atas nanas raksasa yang mulai goyah itu, Abu Nawas dan Tuan Jabir berdiri dengan wajah tegang. Penonton di bawah mulai berteriak-teriak panik. "Turun, cepat turun sebelum kalian jatuh. Tolong, Abu Nawas, lakukan sesuatu." Sementara itu, Raja sendiri tampak bingung. Siapa yang bertanggung jawab atas nanas ini? Kenapa tidak ada yang tahu kalau nanasnya sudah mulai busuk? Seorang penjaga istana mengangkat tangan dengan takut-takut. "Ampun, Baginda, kami kira baunya yang menyengat itu memang aroma alami nanas." Raja menepuk dahinya. "Astaga, kalian kira aroma busuk itu wangi alami. Namun, yang lebih penting sekarang adalah menyelamatkan Abu Nawas dan Tuan Jabir." Di atas nanas, Tuan Jabir mulai berkeringat. "Abu Nawas, kita harus segera turun. Aku tidak ingin mati konyol di atas buah." Abu Nawas justru tersenyum santai. "Sabar, Tuan. Jangan panik. Panik hanya akan membuat kita jatuh lebih cepat." Nanas itu bergetar lagi, kali ini lebih keras. Orang-orang di bawah menahan napas. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Tuan Jabir dengan suara bergetar. Abu Nawas menatap ke sekitar dan mulai berpikir. Ia harus menemukan cara untuk menyelamatkan diri, sekaligus mempertahankan kehormatannya di hadapan semua orang. Ide gila Abu Nawas. Tiba-tiba, mata Abu Nawas berbinar. Ia mendekati tepi nanas dan berteriak ke arah Raja. "Baginda, tolong kumpulkan semua orang di bawah dan perintahkan mereka membawa jerami, kain, dan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membuat bantalan besar." Raja mengerutkan kening. "Untuk apa?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Untuk mengubah kejatuhan menjadi kemenangan." Raja mengangguk dan langsung memberi perintah. Sementara itu, Tuan Jabir masih berdiri dengan wajah pucat. "Kau mau melompat dari sini? Itu gila, kita bisa mati." Abu Nawas tertawa. "Tidak, Tuan Jabir, ini bukan tentang melompat, ini tentang memahami bagaimana cara jatuh dengan benar." Tuan Jabir melotot. "Itu bukan ilmu matematika." Abu Nawas mengangguk. "Benar, ini ilmu logika." Di bawah, para rakyat bekerja dengan cepat. Mereka mengumpulkan jerami, kain-kain tebal, dan bahkan beberapa kasur dari istana. Beberapa orang mulai ragu, benarkah ini akan berhasil? Bagaimana kalau Abu Nawas dan Tuan Jabir tetap terluka?
Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia menepuk bahu Tuan Jabir. Percayalah padaku, ilmu tidak hanya tentang menghitung angka di atas kertas, tapi juga bagaimana kita menerapkannya di dunia nyata. Tuan Jabir menggeleng tak percaya. Aku seorang ilmuwan. Aku tidak bisa melakukan hal yang serampangan seperti ini. Abu Nawas tersenyum lebar. Kalau begitu, mari kita gunakan ilmumu. Hitung berapa kecepatan jatuh kita jika kita melompat dari sini. Tuan Jabir mulai berpikir, jika kita memperhitungkan gravitasi dan ketinggian ini, maka kita akan jatuh dengan kecepatan sekitar 10 meter per detik. Abu Nawas bertepuk tangan. Bagus. Sekarang, apa yang bisa memperlambat kecepatan jatuh kita? Tuan Jabir mengernyit. Tentu saja, hambatan udara dan benda lunak yang kita gunakan untuk mendarat. Abu Nawas tersenyum lebar. Nah, itulah sebabnya aku meminta mereka membuat bantalan di bawah. Sekarang, mari kita uji teori ilmumu. Jika benar, kita akan selamat. Jika salah, ya, kita tetap akan jatuh. Wajah Tuan Jabir berubah pucat. Aku tidak suka eksperimen ini. Nanas itu bergetar lagi, kali ini lebih kuat. Retakan mulai muncul di sisi-sisinya. Waktunya semakin sedikit. Baiklah, kita harus melompat sekarang. Seru Abu Nawas. Tuan Jabir menelan ludah. Aku benar-benar tidak suka ini. 3, 2, 1. Abu Nawas melompat lebih dulu. Ia melayang di udara selama beberapa detik, sebelum akhirnya jatuh tepat di atas tumpukan jerami dan kasur yang telah disiapkan. Penonton menahan napas. Dan, BRUKK. Abu Nawas berguling dengan sempurna dan langsung bangkit sambil tersenyum. Alhamdulillah, berhasil. Orang-orang bersorak. Hidup Abu Nawas. Namun, di atas nanas, Tuan Jabir masih gemetar. Aku tidak bisa melompat. Aku takut. Kalau kau tidak melompat sekarang, kau akan jatuh bersama nanas itu. Teriak Abu Nawas dari bawah. Tuan Jabir menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya, ia melompat dengan cara yang tidak elegan sama sekali. Dan, BRUKK, ia jatuh tepat di samping Abu Nawas, wajahnya penuh jerami. Orang-orang tertawa melihatnya. Haha. Tuan Jabir akhirnya belajar melawan gravitasi. Raja ikut tertawa. Wah, ini tontonan yang luar biasa. Aku belum pernah melihat debat yang berakhir dengan kejatuhan spektakuler seperti ini. Tuan Jabir perlahan bangkit, wajahnya masih penuh dengan sisa jerami. Ia menatap Abu Nawas dengan ekspresi rumit. Aku benci mengakuinya, tapi kau benar. Abu Nawas mengangkat alis. Benar tentang apa? Tuan Jabir menarik napas dalam. Ilmu bukan hanya tentang angka dan perhitungan rumit. Ilmu adalah tentang bagaimana kita menggunakannya dalam kehidupan nyata. Abu Nawas tersenyum lebar. Akhirnya kau mengerti. Raja bertepuk tangan. Hari ini kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang debat, tapi juga pelajaran hidup. Aku ingin melihat lebih banyak perdebatan seperti ini di masa depan. Penonton kembali bersorak. Namun, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh. Abu Nawas menoleh dan wajahnya langsung berubah pucat. Tunggu, kalau kita sudah turun, berarti nanasnya akan jatuh. Semua orang berbalik melihat nanas raksasa yang mulai miring, siap untuk roboh. Dan saat itu juga, kekacauan baru dimulai. Kerumunan yang semula bersorak gembira mendadak terdiam. Semua mata tertuju pada nanas raksasa yang mulai miring. Suara retakan terdengar semakin jelas, menandakan buah raksasa itu tidak akan bertahan lama. Tolong, kita harus menyelamatkan diri, teriak seorang warga yang langsung lari terbirit-birit. Yang lain pun panik dan ikut berlarian. Raja meloncat dari tempat duduknya. Abu Nawas, apa yang harus kita lakukan? Jika nanas itu jatuh ke pasar, banyak orang yang akan terluka. Abu Nawas langsung berpikir cepat. Baginda, kita butuh sesuatu untuk menahan nanas itu agar tidak jatuh ke arah pasar. Tuan Jabir yang masih membersihkan jerami dari wajahnya tiba-tiba berseru, gunakan tali. Jika kita bisa mengikatnya dengan cukup kuat, mungkin kita bisa mengubah arah jatuhnya. Raja menoleh ke para prajurit. Cepat, ambil semua tali yang ada di istana. Beberapa prajurit langsung berlari membawa gulungan tali. Namun, begitu tali-tali itu sampai, muncul satu masalah besar. Bagaimana cara kita mengikat nanas sebesar ini? Tanya seorang prajurit dengan wajah bingung. Semua terdiam. Tidak ada yang tahu bagaimana mengikat sesuatu sebesar rumah. Abu Nawas tersenyum. Sederhana,
Kita tidak perlu mengikat seluruh nanas. Kita hanya perlu mengikat batang dan akarnya untuk menariknya ke arah yang lebih aman. Raja mengangguk. Lakukan sekarang juga. Prajurit dan warga mulai bekerja sama. Mereka mengikat batang nanas dengan tali yang sangat panjang. Setiap orang menarik dengan sekuat tenaga. Namun nanas itu terlalu berat. Abu Nawas menghela napas dan berpikir. Kemudian, ia melihat sesuatu yang membuatnya tersenyum licik. Di tepi lapangan, ada seekor gajah kerajaan yang sedang makan santai. "Baginda," kata Abu Nawas, "bolehkah kita meminjam gajah itu sebentar?" Raja mengerutkan kening. "Untuk apa?" Abu Nawas mendekati gajah, lalu membisikkan sesuatu kepada pawangnya. Tak lama kemudian, pawang membawa gajah itu ke dekat tali-tali yang terikat pada nanas. Abu Nawas sendiri mengikatkan tali ke tubuh gajah. Tuan Jabir terbelalak. "Apa kau serius? Kau ingin seekor gajah menarik nanas raksasa?" Abu Nawas tertawa. "Kalau kita bisa memanfaatkan tenaga yang lebih besar, kenapa tidak?" Dengan aba-aba dari pawang, gajah itu mulai menarik tali dengan kekuatannya. Dan perlahan-lahan, nanas yang tadinya miring ke arah pasar mulai bergeser ke arah padang rumput yang kosong. "Ya Allah, berhasil!" seru seorang warga. Namun, nanas itu masih belum sepenuhnya terkendali. Meskipun gajah menarik dengan kuat, nanas itu tetap kehilangan keseimbangan. Semua orang menahan napas saat buah raksasa itu akhirnya jatuh. Duaarrr. Tanah bergetar, debu berhamburan ke udara, dan suara tumbukan menggema ke seluruh penjuru kota. Beberapa detik kemudian, ketika debu mulai mereda, semua orang melihat hasilnya. Nanas itu telah jatuh sempurna di tengah padang rumput. Tidak ada rumah atau orang yang tertimpa. Semua orang bersorak, "Hidup Abu Nawas! Hidup gajah kerajaan! Hidup ilmu pengetahuan!" seru seseorang yang terdengar seperti Tuan Jabir. Raja tersenyum puas dan menghampiri Abu Nawas. "Sekali lagi, kau telah menyelamatkan negeri ini. Aku tidak tahu bagaimana kau selalu menemukan solusi untuk setiap masalah." Abu Nawas tertawa ringan. "Baginda, setiap masalah pasti punya jalan keluar, asalkan kita tidak panik dan tetap berpikir dengan tenang." Sementara itu, Tuan Jabir masih berdiri terdiam, menatap nanas raksasa yang kini terbelah di tengah padang rumput. Abu Nawas menepuk pundaknya. "Bagaimana, Tuan Jabir? Sudah siap mengakui bahwa kecerdikan bisa mengalahkan teori?" Tuan Jabir tersenyum kecil. "Aku sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Selama ini aku menganggap bahwa kecerdasan hanya bisa diukur dengan angka dan rumus. Tapi ternyata, kecerdasan juga ada dalam keberanian dan akal sehat." Abu Nawas tertawa. "Itulah ilmu sejati, Tuan. Tidak semua bisa dipelajari dari buku. Ada banyak hal yang hanya bisa dipahami melalui pengalaman." Tuan Jabir mengangguk, lalu menjabat tangan Abu Nawas. "Kau benar, aku tidak akan meremehkan akal sehat lagi." Pesan moral, dari kejadian ini, ada banyak pelajaran yang bisa diambil. 1. Ilmu tidak hanya tentang angka dan teori, tetapi juga tentang bagaimana menggunakannya dalam kehidupan nyata. 2. Ketika menghadapi masalah, jangan panik. Tenang dan gunakan akal sehat untuk mencari solusi. 3. Bekerja sama jauh lebih kuat daripada bekerja sendiri. Semua orang memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan masalah. 4. Kadang-kadang, solusi terbaik adalah yang paling tidak terduga, seperti menggunakan seekor gajah untuk menarik nanas raksasa. Abu Nawas, dengan kecerdikannya, sekali lagi membuktikan bahwa logika dan keluasan berpikir bisa mengalahkan kesombongan ilmu yang kaku. Dan yang lebih penting, ia telah mengajarkan semua orang bahwa kecerdasan sejati bukan hanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Demikianlah kisah kocak, menegangkan, dan penuh hikmah dari Abu Nawas kali ini. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Teruslah belajar, berpikir cerdas, dan tetap rendah hati. Karena seperti yang kita lihat hari ini, kecerdikan bisa mengalahkan kesombongan. Sampai jumpa di kisah Abu Nawas berikutnya.